Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Felin, saya dari kelas 11F, lebih tepatnya kelas 11 Sosiologi 1. Jadi peran saya dalam tugas ini adalah sebagai penggagas atau pencetus ide untuk membagikan sebanyak 10 kotak nasi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Yang kami lengkapi dengan menempelkan kalimat motivasi masing-masing di atas kotak nasi untuk memberikan semangat hidup bagi masyarakat yang kami targetkan. Jadi ide ini berawal dari keprihatinan kami terhadap bagaimana kondisi masyarakat yang saat ini. Di balik kita yang bisa bersekolah dengan nyaman, diberikan fasilitas yang layak, masih banyak orang yang nyatanya mereka itu sulit atau bahkan hanya sekedar untuk mendapatkan pangan yang layak. Maka dari itu, kami memberikan bantuan kotak nasi ini sebagai bantuan kami terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu. Nah, namun juga data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwasannya sebanyak satu dari 5 masyarakat Indonesia itu mengalami gangguan atau permasalahan dari mental mereka dan diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang kurang memadai. Misalnya, kepala keluarga yang rela untuk mengorbankan waktu istirahatnya atau waktu untuk bersenang-senangnya demi untuk mencari nafkah bagi keluarganya karena ia adalah salah satu pencari nafkah dari keluarganya tersebut. Maka kami mengatasi permasalahan ini, kami membantu untuk mencoba berkontribusi dalam masalah ini melalui memberikan kalimat-kalimat motivasi dan afirmasi positif terhadap orang lain, atau dari tugas ini adalah driver ojek online. Karena kami percaya bahwasannya sekedar hanya dari satu kalimat pendek motivasi, afirmasi positif yang kita berikan kepada orang lain, itu bisa membuat hari mereka lebih baik ke depan-depannya, atau mungkin hari mereka dalam satu hari itu kan lebih baik atau lebih bersemangat untuk menjalani hidupnya lagi, menjadi semangat yang baru, motivasi baru untuk lebih memperbaiki kinerja mereka atau memperbaiki kondisi mood mereka sehari-harinya. Tentu saja dalam tugas ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang kami hadapi, yang juga kami sudah cari solusinya. Jadi, tantangan utama yang kami hadapi adalah dari segi untuk mencari waktu luang yang bisa kami gunakan untuk bersama-sama mengerjakan tugas ini. Karena juga minggu ini juga anak Semakis lagi banyak-banyaknya tugas, misalnya tugas yang drama, tugas membuat infografis, dan sebagainya. Dan juga kami dari kelas yang berbeda-beda, jadi itu menjadi tantangan serius bagi kami untuk mencari waktu yang bisa kami gunakan bersama-sama. Akhirnya kami meluangkan waktu liburan kami untuk membagikan nasi ini terhadap masyarakat yang membutuhkan. Lalu tantangan juga terdapat pada pembagian tugas yang sulit untuk kami lakukan secara merata. Awalnya demikian, namun akhirnya kami mencoba untuk membaginya perlahan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dari masing-masing anggota. Misalnya saya sebagai pencari ide, pembagi tugas, juga Nadine yang sebagai dokumentator, Nexus sebagai transportasi, Kevina sebagai mencari tempat untuk beli makanan, Jessie sebagai sekretaris, dan lain sebagainya, yang kami sesuaikan juga dengan kompetensi kami masing-masing. Jadi dengan solusi itu kami bisa untuk mengoptimalkan kinerja kami, mengoptimalkan tugas ini agar bisa terselesaikan dengan maksimal dan optimal. Jadi harapannya dengan tugas yang telah kami selesaikan dan kami sudah usahakan untuk bersama-sama agar dapat berkontribusi bisa membantu masyarakat-masyarakat yang telah kami bantu sebelumnya, baik untuk membantu secara fisik maupun pangan ataupun bantuan secara mental. Karena kami percaya kalau misalnya yang penting itu tidak hanya bantuan fisik, namun juga bantuan secara mental, secara seperti motivasi, afirmasi positif itu juga sangat penting bagi masyarakat yang mereka itu sedang bekerja keras menghidupi keluarga mereka. Jadi semoga masyarakat yang menerima bantuan ini bisa lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Namun tidak hanya masyarakat itu, dengan kami melakukan tugas ini, kami juga dapat meningkatkan karakter dari diri kami sendiri. Seperti misalnya dengan kami bisa lebih menjadi orang atau pribadi atau pelajar yang lebih peka, lebih peduli, lebih sadar dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Kami tidak menjadi misalnya egois karena tidak peduli dengan kondisi orang sekitar kami. Dengan kegiatan yang sederhana ini, kami dapat lebih peduli dengan kondisi masyarakat di sekitar kami, baik dari teman-teman atau dari masyarakat yang kami temui di jalan atau lain sebagainya. Jadi ya, dengan harapannya semoga kami dapat semakin peduli, dapat membantu orang lain dengan kegiatan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessie.
Hari ini saya ingin menjelaskan tentang peran saya dalam kegiatan aksi nyata ini dan juga hambatan serta solusi yang saya lakukan. Jadi, peran saya dalam kegiatan aksi nyata ini adalah sebagai sarana dan prasarana. Tugas utama saya adalah menyiapkan bahan penting yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini, yaitu kata-kata motivasi yang akan kami tempelkan di kotak makanan untuk dibagikan ke para driver ojol. Dengan tema bangkit dari keterpurukan menjadi lebih kuat, saya mencari dan memilih 10 kata motivasi yang menurut saya paling relevan dan juga menyentuh. Kata-kata ini saya tulis sendiri secara manual dan dibuat berbeda-beda agar setiap kotak makanan terasa lebih bermakna secara pribadi. Salah satu dari 10 kata motivasi yang saya tulis adalah kamu hebat karena masih bisa bertahan, bahkan saat segalanya terasa berat. Jangan lupa betapa kuatnya dirimu. Kata-kata ini ingin mengingatkan para driver ojol yang kami temui bahwa bertahan pun sudah merupakan sebuah pencapaian, bahwa mereka itu kuat meskipun mereka sendiri kadang lupa. Harapannya, ketika mereka membaca kalimat tersebut, mereka bisa merasakan sedikit lebih dihargai dan semangatnya bisa tumbuh kembali, meski hanya dari selembar kertas kecil di kotak makanan yang telah kami bagikan. Kami percaya bahwa motivasi sederhana bisa memberikan kekuatan besar bagi seseorang, terutama bagi mereka yang sedang lelah atau tertekan. Driver ojol merupakan sosok yang bekerja keras di jalan setiap hari, dan menurut kami, mereka layak untuk mendapatkan perhatian dan juga semangat, meski hanya lewat kalimat yang singkat. Saya berharap tulisan kecil ini bisa memberikan semangat besar bagi para driver ojol. Maka dari itu, dalam proses menulis saya lakukan dengan sepenuh hati. Dalam peran ini, hambatan yang saya dapatkan adalah kesulitan mencari kalimat motivasi yang tepat dan juga beragam. Berhubung membuat 10 kalimat yang berbeda-beda, saya sebenarnya sempat mengalami kebingungan dalam menyusun kata-kata yang menyentuh dan juga sesuai dengan tema. Serta saya juga memiliki sedikit khawatir apakah pesan yang saya tulis akan benar-benar bermakna bagi penerima. Solusi yang saya lakukan itu adalah membaca berbagai kalimat motivasi di internet dan juga merenungkan pengalaman pribadi saya untuk membantu proses menulis. Saya juga menyiapkan pesan motivasi lebih awal supaya pada saat hari H kita dapat fokus ke dalam pembagian makanan. Bagi kami, pendidikan ini tidak hanya terjadi di kelas, tapi juga lewat nilai-nilai yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kepedulian, empati, dan juga semangat untuk bangkit. Dan lewat tulisan kecil ini, kami berharap bisa berkontribusi dalam menumbuhkan semangat itu, meski hanya lewat satu kalimat yang singkat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Jadi nama saya Kevina Lilibeth Tanardi dari kelas Sosio 1 dan dari kelas 11A. Jadi di tugas akhir sosiologi ini kami melakukan atau melaksanakan pembagian makanan dari sisihan uang tabungan atau uang jajan kami yang tidak banyak, tapi kami membeli makanan yang kemudian kami bagi-bagikan ke driver ojek online pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 kemarin. Jadi peran saya dalam tugas akhir ini yaitu saya sebagai di bidang pendanaan, yaitu di mana saya mengumpulkan dana dari masing-masing kelompok kami ada 5 orang. Jadi saya usahakan waktu itu target kami 10 bungkus, tapi karena harga-harga makanan sekarang itu kalau misalnya kita beli secara langsung kan itu paling murah 20.000. Jadi saya usahakan waktu itu masing-masing siapkan uang 40.000 supaya kami bisa mendapatkan 10 bungkus. Tapi setelah saya sendiri search dan ternyata ada yang
kami bisa dapatkan lebih murah dari yang kami kira. Jadi saya di hari Sabtu itu saya bangun pagi lalu pergi belanja makanan ini di pasar, dan satu bungkus yang saya dapatkan itu hanya 12.000, dan itu satu bungkus makanan berat. Di situ saya beli 10 bungkus, jadi hasilnya 120.000, dan masing-masing dari kami hanya mengeluarkan 24.000. Di situ kami, lalu setelah itu saya dan teman-teman saya berkumpul di sekolah, lalu kemudian kami pergi keliling untuk membagikannya. Lalu hambatan yang saya dapat di bidang pendanaan ini yaitu keterbatasan budget, karena kami sendiri masih berstatus siswa, jadi kami nggak bisa memberikan banyak, tapi kiranya apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat juga bagi mereka yang kami bagikan. Lalu untuk solusinya, kami dari yang saya ceritakan tadi, kami menyepakati maunya berapa, dan akhirnya saya tanya, kalau misal kalian keluar 40.000 mau nggak? Lalu mereka bilang oke. Terus tapi tetap saya usahakan kalau misalnya kita bisa keluar lebih sedikit, tapi maksudnya masih bisa dapat dengan jumlah yang sama. Dan syukurnya kami bisa meminimalisir biaya kami, karena kami sendiri juga masih diberikan uang jajan yang terbatas, jadi kami sendiri cukup terbantu karena dana yang kami keluarkan cukup atau bahkan lebih dari apa yang kami duga. Sekian dari bagian pendanaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadine Lucretia. Saya dari kelas 11A. Saya Sosiologi 1. Nah, jadi di tugas sosiologi ini saya mendapatkan peran sebagai dokumentasi. Nah, jadi di dokumentasi ini itu sangat penting banget, walaupun hanya cuma sekedar foto-foto doang atau video-video doang. Yang penting di dalam video itu kami tidak melakukan hal-hal yang tidak penting seperti mengerjakan tugas yang bukan dari tugas sosiologi ini, dan orang lain juga bisa melihat bagaimana aksi nyata kami dalam tugas sosiologi ini. Dan untuk hambatan yang saya alami itu saat saya mengerjakan di bagian proposal di bagian persiapan, di saat saya mengisi yang di bagian aksi nyata, karena saya bingung untuk merangkai kata-katanya. Saya ingin merangkai kata-kata tersebut dengan lebih simpel dan mudah buat dipahami dari kata-kata tersebut. Saya sebenarnya sudah memikirkannya, cuman walaupun pada akhirnya kalimat yang saya bikin di proposal tersebut diganti oleh teman saya gara-gara kurang tepat dan belum pas dengan apa yang kami buat untuk berbagi makanan nanti. Dan dari situlah saya dibantu oleh teman saya. Tapi kalau untuk masalah dana atau keberangkatan, transportasi dan lain-lain, itu tidak ada hambatan bagi saya, karena itu semuanya aman dan kami itu sudah patungan dari awal untuk pembagian dana dan transportasinya. Dan untuk solusinya sih akhirnya pada akhirnya itu kelompok saya itu berdiskusi. Contohnya itu kayak seperti kalau saya ada kendala di bagian seperti ini atau bagaimanapun itu, kami diskusi dulu, kami ngobrol bareng, kami memikirkan dulu, terus kami tukar pendapat biar dapat yang pas tugasnya. Dan kami juga sudah membagi rata
tugas-tugas kami itu mengerjakan tugas apa saja. Dan di dokumentasi ini juga saya mengedit video. Dan ya, sekian dari video saya. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Nexus Ferendi Wong, dari kelas Sosio 1. Untuk aksi dari yang kami ambil adalah aksi pembagian makanan terhadap para pekerja, seperti khususnya ojek online. Untuk area pencarian atau area yang kami telusuri untuk menemukan para pekerja seperti ojek online-nya, kami memutuskan untuk mencari mereka di area luar sekolah, tepatnya di sekitar Yosudarso. Lebih tepatnya lagi itu di area Alfamart dan Indomaret. Kenapa kami mengambil Indomaret dan Alfamart? Karena biasanya para ojek online berkumpul atau mangkal, disebut mangkal, di daerah Indomaret dan Alfamart. Untuk peran saya adalah bagian transportasi. Dan juga pertanyaan dari hambatan dan solusi, tentu saja ada yang namanya hambatan dan juga ada solusinya dari hambatan tersebut. Untuk hambatan dari bagian transportasi, menurut saya yang pertama adalah pencocokan jadwal untuk menggunakan transportasi dengan keluarga saya sendiri, karena banyak yang ingin menggunakan transportasi saya atau transportasi mobil di keluarga saya. Jadi saya harus mencocokkan jadwal atau mengatur jadwal agar tidak bertabrakan dengan anggota keluarga yang lain yang ingin menggunakan transportasi tersebut. Untuk solusinya, tentu saja kami harus mencocokkan waktu. Sesama anggota keluarga tentu saja kita saling melengkapi, sehingga kami mencocokkan waktu, sehingga waktu saya menggunakan transportasi tersebut untuk mengerjakan tugas ini tidak terburu-buru atau tidak dikejar-kejar waktu, lebih nyaman untuk mengerjakannya. Untuk hambatan yang kedua adalah pencarian ojek online-nya. Walaupun kami menggunakan transportasi mobil dan juga kami sudah menentukan tempat yang ditelusuri, tidaklah mudah untuk menemukan kapasitas atau jumlah ojek online yang kami targetkan secara yang pas gitu loh. Karena di Indomaret dan Alfamart biasanya mereka mangkal secara bersama-sama, bisa sampai 10-20 orang. Sedangkan kapasitas yang dapat kami tampung itu hanyalah 10 orang. Jadi solusi yang kami ambil adalah kami mencari daerah sekitar Indomaret Alfamart juga, sekitar area luar sekolah, yang mangkal sendirian atau berdua atau bertiga. Nah, yang seperti itu kami jadikan target utama kami, karena mempermudah kami untuk membagikan makanannya tidak di satu titik saja, biar bisa di tempat-tempat lain juga. Ya paling segitu saja yang dapat saya sampaikan, bagian hambatan dan juga solusi dari peran transportasi. Saya Nexus mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan kata.